Ngeng. Balapan. Halo semuanya. Nah, jadi di video kali ini aku bakal ngajak kalian jalan-jalan lagi. Ya, kita bakal jalan-jalan ke San Marino. Langsung aja kita jalan-jalan ke San Marino. Siapin meluncur. Nah, sekarang kita udah sampai di San Marino. Aku bakal nampilin bendera dari San Marino. Ini dia. Di bendera itu ada 3 tower kan, merupakan 3 tower yang ada di San Marino. Tower Guaita, Della Frata atau Kesta, dan Montale. Seperti biasa kita buka Google Earth-nya dulu. Kalian tahu nggak, San Marino itu dikenal dengan julukan negara dalam negara karena San Marino itu terletak di tengah-tengah Italia. Negara, tapi dikelilingi sama negara lain. Dan merupakan negara yang berbentuk republik tertua di dunia. Dia itu berdiri secara konstitusi pada 8 Oktober 1600. Namun negara ini sendiri dibentuk pada tahun 301. Tua banget. Bahkan sebelum Indonesia dijajah, negara ini udah berdiri. Negara ini ngeduluin Indonesia dijajah. Oh ya guys, ada yang unik dari San Marino. Walaupun negara ini merupakan negara terkecil, salah satu negara terkecil, tapi di negara ini tuh banyak banget patung. Kurang lebih ada 100 patung. Dan yang paling terkenal itu ada patung Lady of Liberty yang adanya di Balai Kota. Jadi tempat pertama yang harus kita kunjungi pas kita ke San Marino adalah Basilika atau Gereja Katolik di San Marino. Oke, langsung kita search. Tuh, tampilan 3D-nya gini. Langsung kita jalan-jalan. Oh, ini ada deskripsinya. Gereja neoklasik yang dibangun pada 1836. Ih, bentuknya 3D. Lucu. Masuk ke tampilan street view. Aku naik kesini deh. Nah, jadi dulu ada orang namanya San Marinus. Dia itu berasal dari Pulau Albe yang sekarang namanya Kroasia. Dia itu pergi dari kotanya itu buat jadi tukang batu sama menyebarkan agama Kristen. Tapi sepanjang perjalanannya itu dia kayak mendapat persekusi gitu oleh Kekaisaran Romawi Diocletianus. Nah, sehingga si Santo Marinus ini tersingkir, bahkan kayak kabur gitu loh dari tempat itu, dan sampailah dia di puncak Gunung Titano. Dan akhirnya di sana dia membuat gereja kecil dan mendirikan komplek pemeluk agama Kristen gitu loh. Guaita Tower. Nah, langsung aja kita search keywords-nya. Guaita Tower. Muncul. Guaita Tower itu ada di Gunung Titano. Nah, deskripsinya Guaita Tower itu ada benteng di San Marino. Langsung kita masuk street view ya. Aku mau kemana ya? Ini deh nih, di belakang. Bagus banget. Ya Allah guys. Ini dari Mas Yesu. Paru-paru saya butuh udara. Cakep banget, ya Allah. Ini sih kalau ada musuh datang nih, bisa langsung woro-woro ke keluarga, ke tetangga, ke semuanya. Woi, ada musuh. Aduh, sempet-sempetnya ada taman bunga di sini. Ya, sampai ini kelihatan semua dong. Ini apapun kelihatan di sini. Ya Allah, cakep banget nih. Aduh, zoom ah. Ya Allah, rumah-rumahnya rapi, rapi. Ih, cakep. Oke.
Move ke gambar yang lain ya, bisa pusing soalnya. Coba deh ke depan nih, ke tengah dulu, ke tengah. Duh, ini mah kayak Harry Potter nggak sih? Bukan, ini kastil yang murung Rapunzel atau Belle, tempat tinggalnya si Beast. Ini dari Lorenzo Cirilli. Bacanya gimana? Cirilli. Jadi kita move ke tempat lain, kita akan pergi ke Della Frata atau Kesta. Mana? Kita search ya. Mana guys? Oh ini. Tuh. Oh, itu menunjuk pohon, Bapak. Masih dia nunjuk ke sini? Ya pohon ya. Gimana sih? Ini nih. Langsung aja kita lihat penampakannya. Ini dari Kieran Veter. Disumpah aku goblok banget. Oh, ini ada di tengah-tengah bentengnya loh. Tuh. Ini jalannya kecil banget. Kayaknya kalau aku yang jalan di sana nggak muat deh. Oh ini Ini cakep banget guys. Ini cukup. Sekarang kita ke tempat selanjutnya. Kita ke Montale. Ini Montale nih. Tuh. Mana dia nunjuknya pohon? Mana gedungnya? Kebiasaan ya ngeprank. Mulai street view-nya. Musim salju. Ini dari Matt Whiting. Aduh tuh lihat tuh, saljunya tuh. Nggak ada yang bisa dilihat guys. Pemandangannya apa ini? Ini satu spot lagi. Ini sih nggak musim dingin, jadi kelihatan tuh. Aduh, cakepnya. Cukup. Nah, jadi sejarahnya itu ada masa unifikasi Italia pada, sumpah itu ada kecoa dong. Apa tuh ngomong? Jadi pada masa unifikasi. Jadi sejarahnya itu pas masa unifikasi Italia pada abad 19, kan San Marino berperan sebagai negara tempat pengungsian anak-anak, orang tua, orang-orang yang kena persekusi. Jadi San Marino ini diterima buat gak disatukan ke dalam negara Italia yang baru. Terus Napoleon juga menolak merebut negara ini. Kenapa? Karena menurutnya, ngapain negara ini tuh merupakan negara model republik. Terus pada Perang Dunia I, San Marino ini bersikap netral dan dimusuhin sama Italia. Karena Italia nganggap si San Marino ini Sumpah ya, kampret banget kecoa. 1, 2, 3, come on! Mama! Bete. Oke, lanjut. Di Perang Dunia I, San Marino itu bersikap netral. Nah, di Perang Dunia II juga San Marino bersikap netral. Di Perang Dunia I dia dimusuhin sama Italia karena dianggap melindungi mata-mata Austria. Nah, di Perang Dunia II San Marino dibom. Kasian banget gak sih? Padahal dia itu tempat buat ngungsi, tapi dibom. Jahat banget. Karena dia selalu dimusuhin, kayaknya dia mendirikan tower-tower itu sebagai benteng. Palazzo Pubblico. Kita search keywordnya. Tuh, Palazzo Pubblico. Palazzo Pubblico ini merupakan gedung balai kota di San Marino yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Jadi ada beberapa kantor atau institusi kenegaraan yang pusatnya ada di Palazzo Pubblico ini. Tuh. Oh iya, Palazzo Pubblico ini merupakan tempat
di mana diletakkannya patung Lady of Liberty yang aku jelasin tadi. Patung yang paling terkenal itu loh. Aku mau lihat lah langsung ke street view-nya dari Alfred Domi. Nih dia Palazzo Fabbrico atau gedung balai kota. Ini tuh negaranya di atas gunung banget ya, jadi kemana-mana tuh view-nya tuh ke bawah kayak di puncak gitu loh. Nih dia nih, kalian harus lihat patung Lady of Liberty yang sangat amat terkenal itu. Nih tuh patungnya. Lah, dari belakang. Jadi kita move, kita cari street view yang lihat patungnya tuh dari depan. Nah, sini deh. Cantik banget ya Allah. Ih, masih di belakang. Ini dari Luca Zacci. Ini masih di belakang. Cari satu lagi spot yang patungnya tuh harus kelihatan. Yes. Dapet. Oh, ini dari Alfred Domi lagi. Tereng. Cantik banget. Sangat detail. Oke, cukup. Jadi kita lanjut ke destinasi selanjutnya. Sirkuit Misano. Ya, buat kalian yang suka MotoGP, F1, pokoknya dunia-dunia balap gitu, pasti nggak asing sama yang namanya sirkuit Misano. Oh iya, langsung kita jalan-jalan. Jadi letaknya tuh agak jauh dari pusat kota San Marino. Nih penampakannya. Nama resminya itu Misano World Circuit Marco Simoncelli. Nah, jadi panjang lintasan sirkuit ini tuh ada 4064 km persegi atau sekitar 2525 mil. Nah, sebenarnya sirkuit ini tuh adanya di Provinsi Rimini yang masuknya tuh udah ke Italia. Nah, jadi yang biasanya ngadain balapan di sini tuh ada MotoGP, World Superbike, Formula Renault, sama Via Sport Cars. Oh, aku mau sini. Aku kayak balapan. Tuh, wis, mantap. Aku nggak tapi ngerti balapan sih, tapi aku pengen mampir. Juga deh, mau kesini. Aku nggak terlihat luas gitu loh, tapi sebenarnya ini tuh gede banget. Nah, ini kelihatan luas tuh. Aku mau kesini satu lagi yang ada tulisan Misano World Circuit Marco Simoncelli. Ininya nih pintu masuk. Duh, mobilnya aja bagus-bagus. Gede. Oke, cukup buat jalan-jalannya. Aku rasa udah cukup banyak aku ngulas tempat-tempat di San Marino kayak Guaitea, terus Della Frata, Montale, Gereja Basilica, Palazzo Fabbrico. Yang terakhir itu ada Misano World Circuit Marco Simoncelli. Nah, untuk next video kalian bisa komen, bisa request kalian mau aku jalan-jalan kemana, boleh banget. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan menikmati video ini. Semoga kalian bisa mendapat sedikit banyak manfaat dari video ini. Selalu sehat dan bahagia. Pokoknya jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Sebelumnya aku mau minta maaf ke teman-teman semua karena di beberapa bagian video aku itu ada yang hilang partnya. Itu karena udah direkam cuma kayak nggak kesimpan atau hilang gitu. Jadi hari ini aku ngerekam ulang buat ngelengkapin part yang hilang itu. Jadi kalau ada perbedaan baju atau peletakan, suasana dan lain-lain, aku mau minta maaf banget.